Perkara tersebut sudah dalam tingkat penyidikan, Udah jadi pada tersangka. namun tidak hadir. Jadi nggak mungkin ditahan. Doktif liburan yuk, saya ke pantai yuk ya. Halo, amazingnya kata Anil. Besti, setelah berbulan-bulan laporannya terhadap SS berjalan, kini Doktif kayaknya udah mulai happy banget nih. Lantaran salah satu laporannya terhadap SS, yaitu dugaan illegal access, dinyatakan telah naik sidik setelah melakukan gelar perkara serta telah melakukan pemeriksaan korban dan penyitaan barang bukti yang kemudian selanjutnya akan pemeriksaan terhadap SS sendiri. Dan gak cuma SS, tapi dalam preskonnya Polda Metro Jaya belum lama ini juga telah merilis penetapan tersangka pada RL atas laporan Doktif juga, Besti. Illegal access dengan pelapor S, saudari S, dengan terlapor inisial RF alias SS, seorang perempuan pemilik akun, salah satu akun, saya sebut akunnya @selasaukia_official. Ya, kronologi perkara, menurut keterangan pelapor selaku korban menjelaskan pada waktu kejadian korban mendapatkan informasi bahwa terlapor dengan menggunakan akun salah satu media sosial dengan inisial I dengan akun @selasaukia_official telah mengupload tangkapan layar percakapan, salah satu percakapan di media sosial inisial WA antara korban dan terlapor, di mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Saya ulangi, percakapan WA antara korban dan terlapor yang mana terlihat nomor korban terlihat jelas. Saat ini, ulangi kawan-kawan penyidik, saat ini perkara tersebut sudah dalam tingkat penyidikan karena telah dilakukan gelar perkara naik sidik tertanggal 23 Oktober 2025. Dan saat ini sedang melengkapi administrasi penyidikan, kemudian sudah mengirimkan SPDP, ya, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan inisial saudari S pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari inisial EH pada hari Kamis tanggal 20 November 2025, kemudian telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari SHN pada hari Kamis tanggal 27 November 2025, dan telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dari pelapor saudari S dan telah melakukan penyitaan barang bukti dari saudari EH. Jadi rencana tindak lanjut yang mana ke depan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudari SS garing RF, ya. Pada saat itu terlapor adalah saudara RL. Kami sampaikan perkara tersebut sudah dalam proses penyidikan, ya. Kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan, dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Jadi panggilan kedua nanti akan dilayangkan pada tanggal 7 Januari 2026. Itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara tersebut.
Nah, mengetahui kedua laporannya terhadap dua orang seterunya itu semakin berjalan, terlebih sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, selebgram Gali dalam unggahan akun TikToknya pun seraya diduga menyindir Fitri Sahuteru yang diduga menurutnya merupakan duta sibuk. Dalam videonya tersebut, Gali pun seraya meminta agar seseorang yang ia sebut Andur itu mendampingi yang kini telah naik sidik dan juga tersangka. Nah, bahas Fitri sendiri, Besti, ia justru terlihat dalam unggahan story Instagramnya tetap slay menikmati harinya sambil menunjukkan pemandangannya, Besti. Sementara itu, Doktif sendiri pun terlihat dalam akun TikToknya mengunggah video preskon Polda Metro Jaya terkait dua laporan yang telah ia layangkan untuk RL dan juga SS sambil memberikan caption tentang rasa leganya yang telah menjalani proses hampir 1 tahun terhadap laporan yang ia layangkan itu. Begitu pula terhadap RL yang telah ditetapkan sebagai tersangka di PMJ. Bahkan Doktif pun dalam caption unggahan terkait DRL menuliskan pesannya agar fokus mengembalikan uang yang sudah diambil dari masyarakat. Udah jadi pada tersangka. Jokitin dulu dong, Doktif. Andur, dampingi. Kamu kan duta sibuk ya, temenin dong. Kalau perlu kau temenin masuk si ular itu ya, sama si Suneo. Doktif liburan yuk, saya ke pantai yuk ya. Kita liburan ke pantai merayakan ini semuanya. Wah, 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 wah. Mampus. Paling suka kalau sore-sore duduk di sini itu burung-burung keluar kantor. Burung aja terbang bebas. Kalian yang rebahan aja gimana? Always be ready to survive alone. Some people suddenly change. Today you are important to them, tomorrow you are nothing to them, and that's real life. Tapi ini menggoda. Finally, penantian nyaris 1 tahun dengan penyerangan opini tiada henti yang dilakukan oleh para mujair geng tikus membuahkan hasil. PMJ tegak lurus menegakkan keadilan. Untuk SS, lepas masker ya saat pemeriksaan nanti. Alhamdulillah, Allahu Akbar. @dr Richard Lee, jantung kamu aman. PMJ preskon sesuai janjinya kan? Fokus saja kembalikan uang yang sudah diambil dari masyarakat. Laporan kamu tidak akan membuat Doktif mencabut laporan yang di PMJ. Illegal akses itu dibanding persekusi itu jauh banget, guys. Persekusi itu hanya 1 tahun lah kurang lebih ya, 9 bulan kalau nggak salah ya, perbuatan tidak menyenangkan, persekusi. Dan nah, masalahnya bukan cuma di situ, guys, ada fitnah di situ. Nah, itu mungkin pasnya akan lebih besar dan itu masih dalam proses. Ya, tapi kalau illegal akses, alhamdulillah ya, illegal akses sudah masuk ke sidik dan sudah nanti akan dipanggil lagi ya saudara SS untuk mempertanggungjawabkan itu. Kita lihat nanti apakah dia akan datang, apakah sebagai warga negara Indonesia yang baik, kan dia selalu bilang begitu tuh, sebagai warga negara Indonesia yang baik maka saya akan memenuhi panggilan. Kok Polres Jakarta Timur nggak pernah dipenuhi panggilannya SS? Sementara itu, di sisi lain, DRL sendiri diduga memberikan reaksinya melalui unggahan di akun TikToknya, di mana dalam unggahan tersebut Richard Lee memberikan caption tentang keserakahan manusia, persaingan bisnis, dan keyakinannya yang bagus akan tetap bagus, Cina Besti. Dan unggahan Richard Lee tersebut pun ternyata juga membuat reaksi warganet yang mengisi kolom komentarnya dengan ucapan selamat atas status tersangkanya. Meskipun ada juga yang memberikan semangatnya untuk Richard Lee. Saya percaya rezeki datang dari Allah. Persaingan bisnis 2024-2025 membuat saya sadar manusia itu serakah, tapi tanpa izin Allah tidak akan ada yang bisa jatuh. Saya percaya yang baik akan tetap baik, yang bagus akan tetap bagus.
Ya, laporan Doktif terhadap SS dan RL memang telah membuahkan hasil, di mana laporannya terhadap SS telah naik sidik dan SS akan segera mendapat panggilan untuk pemeriksaan. Dan RL sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, meski begitu, Doktif yang juga dilaporkan Richard Lee atas Undang-Undang ITE pun telah membuat Doktif sendiri ditetapkan jadi tersangka. Nah, diduga kerap menerima serangan buzzer yang mempertanyakan kenapa Doktif yang sudah jadi tersangka namun belum juga ditahan. Doktif pun seraya mengingatkan tentang ancaman hukuman DRL atas laporannya yang bisa hingga 12 tahun. Hingga membuat Doktif pun seraya bertanya balik terkait DRL yang belum ditahan. Padahal menurutnya ancaman hukumannya cukup tinggi. Tahun itu ancamannya 2 tahun sama itu nggak bisa. Nah, udah ya guys, udah didengerin ya. Jadi Doktif itu sebagai TSK di Polres Jakarta Selatan dugaannya apa? Undang-Undang ITE pencemaran nama baik dengan ancaman 2 tahun. Jadi nggak mungkin ditahan. Jadi para haters, mujair jangan ngarep ya, Doktif nggak akan mungkin ditahan. Yang harus kalian selamatkan sekarang adalah penggiringan opini. Bukan penggiringan opini sih, kayaknya fakta yang akan terkuak ya. Pak Wakasat dari Polres Jakarta Selatan, ancamannya Doktif kan 2 tahun nggak ditahan. Nah, DRL ancamannya 12 tahun Pak, ditahan nggak Pak? Jadi untuk para wartawan coba dong ditanyakan di PMJ ya, doorstop namanya ya, atau mungkin dari pihak Humas PMJ ya bisa menjelaskan bahwa terhadap saudara DRL sudah ditetapkan tersangka dengan ancaman 12 tahun. Jadi harusnya ditahan dong, ya dong, 2 tahun aja bujur-bujur maksa Doktif ditahan, nggak bisa. Ya, yang 12 tahun itu kemungkinan besar ditahan ya. Jadi yang sudah ngambil uang tomat busuk, ngambil uang DNA salmon itu sebenarnya layak untuk ditahan. Ya, dan Doktif juga mau sampaikan yang Doktif dapatkan bukan surat wajib lapor Pak Wakasat. Yang Doktif dapatkan adalah surat mediasi. Ya, surat mediasi di tanggal 6 Januari 2026. Ya, yang Doktif dapatkan surat permintaan mediasi. Ya, Doktif nggak tahu apakah Doktif akan hadir atau tidak, itu tergantung bagaimana yang terjadi ke depannya. Kalau misalnya bujur-bujurnya Sunio terus melakukan penggiringan opini menyerang Doktif, tidak akan ada terjadinya mediasi. Doktif akan bongkar bagaimana kebusukan klinik dari DRL yang menjual sekretom tetapi dia jual dengan nama stem cell. Hanya dengan modal kurang lebih 501 juta, dia jual dengan harga 15 juta. Lebih baik kita buka-bukaan saja di pengadilan ya. Oke ya guys ya, nanti kita ketemu lagi di next video selanjutnya. Doktif mau lakuin live ya buat yang mau beli produk skincare yang nggak overclaim, nggak overprice dari brand-brand yang lain. Yuk join sekarang di live-nya Doktif. Oke guys ya, bye bye. Salam cerdas penuh Doktif, Dokter Detektif. See ya. Yap Besti, kita lihat aja nanti ke depannya, serahkan aja sama proses hukum yang udah berjalan. Yang pasti semoga semua bisa cepat selesai dan huru hara jadi berkurang ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.